Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusi Rahayu Rahmawati, bisa dipanggil Rusi, dengan nomor induk mahasiswa 11/2024-1109. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang dimana disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Bapak Nizar Abdullah Sujai, SPDI, MPD. Di sini saya akan memaparkan materi di mana pembelajaran PAI di tingkat jenjang SMA yang terdapat pada bab 4 mengenai asuransi, perbankan, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama itu adalah menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah di masyarakat. Yang kedua, menyajikan paparan tentang fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah. Yang ketiga, menyajikan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama yang harus diamalkan. Dan yang keempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu ekonomi syariah. Di sini, sistem ekonomi yang adil dan menjamin bahwa kekayaan tidak hanya berputar pada satu kelompok, tetapi tersebar di semua lapisan masyarakat. Nah, tujuan akhir aktivitas ekonomi harus seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Nah, tiga pilar fikih muamalah dalam bab ini tadi yaitu asuransi, perbankan, dan koperasi. Di mana karakteristik ketiga pilar tersebut yaitu harus berbasiskan nilai-nilai Islam, bebas riba dan gharar, maisir, berorientasi maslahah umat, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, serta prinsip bagi hasil atau profit sharing. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu ada asuransi syariah atau takaful. Kita bahas terlebih dahulu definisinya di sini. Takaful atau asuransi syariah itu berasal dari bahasa Arab takaful yang artinya saling menanggung. Nah, secara istilah asuransi syariah itu adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah berdasarkan tolong-menolong atau ta'awun antar peserta berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Adapun dasar hukum pelaksanaan asuransi syariah ini terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Dan artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi intinya dalam dasar hukum Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 ini diharuskan kita sebagai seorang muslim itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun dasar hukum pelaksanaan asuransi syariah yang kedua itu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9, di mana ada potongan ayat yang artinya perlindungan terhadap keturunan yang lemah gitu ya. Yang ketiga di sini dasar hukum yang terdapat dalam hadis yaitu hadis riwayat Muslim yang artinya di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dan yang selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan asuransi syariah ini terdapat dalam Fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 yang dimana asuransi syariah itu halal dan diperbolehkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama itu tauhid. Setiap keputusan harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua di sini ada keadilan, hak peserta dan pengelola sesuai proporsinya gitu ya. Yang ketiga ada ta'awun, yaitu saling menolong antar sesama peserta. Yang keempat kerjasama, akad mudharabah atau musyarakah ataupun bagi hasil. Yang kelima yaitu amanah. Ya, jadi prinsip asuransi syariah juga memiliki prinsip amanah di mana harus ada keterbukaan dan akuntabilitas perusahaan. Dan yang terakhir di sini ada kerelaan atau ridho, premi direlakan sebagai dana. Oke, selanjutnya yaitu unsur-unsur asuransi syariah. Di sini ada beberapa unsur. Yang pertama ada pihak tertanggung atau peserta gitu ya. Nah, seseorang atau entitas yang mengalihkan resiko
kepada kumpulan dana. Ini berarti orang-orang yang mengikuti asuransi. Yang kedua ada pihak penanggung atau pengelola dana, lembaga atau perusahaan yang mengelola dana atau tabaruk secara amanah. Yang ketiga ada akad atau perjanjian. Ini bisa juga disebut sebagai kontrak gitu ya, di mana perjanjian tertulis yang berlandaskan syariah atau tabaruk. Yang keempat ada pembayaran premi atau iuran. Iuran sukarela yang dikumpulkan dalam dana tabaruk. Dan yang kelima ada peristiwa tidak terduga atau musibah ya. Nah, kejadian tak terduga yang menyebabkan kerugian dan klaim manfaat gitu. Nah, di sini jika nantinya, karena kan asuransi itu kita yang seperti menabung gitu ya, mengalihkan resiko kepada kumpulan dana tersebut, tetapi di mana jika nanti terjadi peristiwa yang tidak terduga itu atau yang disebut musibah, nanti akan bisa kita klaim manfaatnya. Dan selanjutnya di sini ada asuransi syariah versus asuransi konvensional. Sudah barang tentu ya, asuransi syariah dan asuransi konvensional itu terdapat perbedaan-perbedaan. Di antaranya, dalam aspek akad atau perjanjian, asuransi konvensional itu prinsipnya itu jual beli. Namun dalam asuransi syariah prinsipnya itu harus tolong menolong atau ta'awun. Yang kedua, dalam aspek kepemilikan dana, asuransi konvensional itu milik perusahaan sepenuhnya. Namun asuransi syariah itu milik peserta, perusahaan hanya mengelola saja. Dalam aspek yang ketiga yaitu investasi dana. Dalam asuransi konvensional, investasi dana itu bebas, tidak dibatasi halal haramnya. Namun dalam asuransi syariah, investasi dana itu sesuai syariah, bebas dari riba gitu ya. Selanjutnya dalam aspek penjamin risiko, dalam asuransi konvensional itu transfer of risk atau ke perusahaan gitu ya. Langsung gitu. Kalau asuransi syariah itu sharing of risk antar peserta gitu. Selanjutnya, dalam aspek keuntungan, asuransi konvensional seluruhnya itu milik perusahaan, berbeda dengan asuransi syariah, dibagi antara peserta dan perusahaan gitu ya. Jadi ada sistem bagi hasilnya. Dan aspek yang terakhir yaitu pengawasan. Dalam asuransi konvensional tidak ada DPS gitu ya. Kalau dalam asuransi syariah ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Mungkin itu adalah perbedaan-perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, mungkin itu adalah pemaparan mengenai asuransi syariah. Sekarang kita beralih ke materi yang kedua yaitu perbankan syariah. Nah, yang pertama definisi bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum, bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Adapun sejarah bank syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan Indonesia adalah Bank Muamalat gitu ya. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ya, ketika Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Mungkin itu sekilas sejarah mengenai perbankan syariah. Oke, selanjutnya di sini ada 3 kegiatan utama bank syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana, di mana di sini dana dari masyarakatnya itu dikumpulkan atau penitipan dan investasi. Di sini ada beberapa bentuk ya, ada deposito, tabungan dan lain sebagainya. Yang kedua ada penyaluran dana, di mana dalam penyaluran dana ini ada beberapa jenis transaksi gitu ya. Yang pertama ada jual beli, contohnya jual beli barang ataupun kendaraan gitu ya. Kita bisa membeli barang atau menjual barang melalui perbankan. Yang kedua yaitu investasi ataupun mudharabah dan musyarakah. Di sini contohnya itu yaitu kerjasama modal gitu ya. Yang ketiga ada sewa atau ijaroh, di mana contohnya itu yaitu penyewaan properti gitu ya. Sudah pasti misalkan kita sewa rumah, kita melalui perbankan. Dan yang ketiga yaitu jasa pelayanan, di mana jasa pelayanan ini terdapat beberapa jenis kegiatan. Yang pertama ada wakalah. Wakalah itu artinya perwakilan. Ada hawalah, pemindahan tagihan. Ada kafalah, penjaminan. Ada rahan gadai syariah. Nah, berbagai layanan jasa perbankan syariah tersebut bisa dilakukan oleh nasabah dan pengelola bank itu sendiri. Dengan demikian, hikmah dan manfaat bank syariah yang pertama itu terhindar dari praktik riba yang diharamkan Islam. Yang kedua, transaksi berdasarkan syariat Islam mendatangkan pahala tentunya. Yang ketiga, keuntungan diperhitungkan secara bagi hasil yang adil. Yang keempat, sistem bagi hasil lebih rendah dan
hasil lebih rendah dan transparan. Yang kelima, saldo tabungan minimal rendah, terjangkau semua kalangan. Yang keenam, dana nasabah digunakan sesuai prinsip syariah Islam. Yang ketujuh, penabung sebagai mitra bukan sekedar debitur atau kreditur gitu ya. Yang kedelapan, dijamin lembaga penjaminan simpanan atau LPS hingga 2M. Yang sembilan, dana digunakan untuk kemaslahatan dan kemajuan umat. Itu adalah hikmah dan manfaat bank syariah. Nah, sekarang kita beranjak ke materi terakhir, yaitu koperasi syariah. Dalam definisinya, badan usaha yang menjalankan aktivitas berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan prinsip kekeluargaan disebut KS PPS gitu ya, ataupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, di sini ada sedikit sejarah dan dasar hukumnya, di mana koperasi syariah itu dirintis oleh Haji Saman Hudi, yaitu Syarikat Dagang Islam di Solo. Terus BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, pelopor BMT di Indonesia. Adapun dasar hukum pelaksanaan koperasi syariah itu adalah dasarnya itu dalam Al-Quran. Yang pertama ada ta'awun dan takaful, dan ada juga dalam dasar Undang-Undang 1945 pasal 33. Selanjutnya juga ada dalam Permen KUKM nomor 16 tahun 2015. Adapun di sini tujuan koperasi syariah yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang kedua, membangun perekonomian sesuai nilai Islam. Yang ketiga, prinsip dari anggota oleh anggota untuk anggota gitu, jadi demokrasi gitu ya. Yang keempat yaitu pembagian keuntungan sama dengan sisa hasil usaha atau SHU gitu. Selanjutnya di sini ada kegiatan utama koperasi syariah. Di sini yang pertama ada yang namanya penghimpunan dana gitu ya. Dalam mengembangkan koperasi syariah, pengurus koperasi itu harus memiliki strategi gitu ya, dan inovasi dalam menggalang dana. Adapun secara umum sumber dana koperasi syariah itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya simpanan pokok, yaitu setoran awal yang merupakan modal dengan jumlah dan besaran yang sama dari setiap anggota gitu ya. Yang kedua ada yang namanya simpanan wajib, yaitu simpanan yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota. Yang ketiga ada simpanan sukarela, yaitu simpanan sebagai sebuah bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana yang kemudian berinisiatif untuk menyimpan di koperasi syariah gitu ya. Nah, yang kedua di sini ada penyaluran dana atau juga pembiayaan modal usaha gitu ya. Nah, berdasarkan pada sifat dan tujuan dari koperasi syariah ini, maka dana yang dihimpun dari anggota, mau itu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan lain-lain, harus disalurkan kembali kepada anggotanya maupun calon anggota dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah gitu ya. Jual beli atau piutang mudharabah, piutang salam, piutang istisna dan sejenisnya. Bahkan jika sudah memungkinkan, maka koperasi syariah dapat menyalurkan dana dalam bentuk pengalihan utang atau hiwalah, sewa menyewa, ijaroh, ataupun pemberian manfaat dalam bidang pendidikan dan lain-lain gitu ya. Itu adalah kegiatan yang kedua, yaitu penyaluran dana. Yang ketiga ada investasi atau kerjasama. Nah, dalam hal ini melaksanakan kegiatan investasi, koperasi syariah itu melakukannya dengan skema mudharabah dan musyarakah. Koperasi syariah itu bertindak sebagai pemilik modal atau sahibul mal, dan pengguna atau anggota itu bertindak sebagai pelaku usaha atau sahibul atau mudharib gitu ya. Nah, kerjasama dilakukan dengan mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberikan modal dengan prinsip bagi hasil begitu. Selanjutnya ada pengalihan hutang, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi syariah untuk memindahkan kewajiban pembayaran hutang anggota kepada pihak lain yang kewajibannya itu diambil alih oleh koperasi syariah, dan anggota tersebut itu berkewajiban untuk membayarkan kewajiban kepada koperasi. Dan di sini yang terakhir ada yang namanya pinjaman lunak ya, di mana pinjaman lunak ini yaitu pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota, di mana anggota hanya berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya saja tanpa harus membayar tambahan bunga. Umumnya dana pinjaman tersebut itu diambil dari simpanan pokok anggota begitu. Itu adalah beberapa kegiatan koperasi syariah gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada inspirasi dan rangkuman berdasarkan materi-materi yang sudah saya paparkan tadi. Di sini ada kisah Pasamhu gitu ya, kita baca bareng-bareng. Di sini ada Pasamhu pernah terjerat hutang riba kepada rentenir. Ia berkata, "Saya kapok meminjam uang ke rentenir, sangat berbahaya dan tidak berkah." Nah, pada tahun 2014 ia bergabung dengan koperasi syariah untuk modal usaha tanpa riba gitu ya. Nah, kini usahanya itu berkembang dan ia mendapatkan ilmu.
tentang pentingnya menjauhi riba. Nah, ia berkata, "Alhamdulillah, saya bersyukur bergabung dengan koperasi syariah." Nah, itu mungkin adalah sedikit kisah ataupun inspirasi dari kisah Pak Samhu mengenai ingin menjauhi riba gitu ya, dan akhirnya si bapak ini menjalankan usahanya itu dengan bekerja sama dengan pihak koperasi syariah. Nah, di sini terakhir yaitu ada hikmah dan simpulan gitu ya, di mana riba itu membawa mudarat dan maka jauhilah rentenir. Yang kedua ada koperasi syariah hadir sebagai solusi ekonomi umat gitu ya. Yang ketiga tolong menolong adalah inti ekonomi syariah ya tadi yaitu takaful. Terus ada juga investasi di bank dan asuransi syariah sama dengan ibadah gitu ya. Karena dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya ada sistem bagi hasil lebih adil dan transparan memang ya, tidak tumpul ke atas gitu ya, tetapi disamaratakan gitu ya. Yang selanjutnya adalah ekonomi syariah membawa keterbukaan dunia dan akhirat gitu ya. Sudah barang tentu karena kita kegiatan syariah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kegiatan perbankan tersebut, maka otomatis kegiatan ekonomi syariah itu membawa keberkahan antara di dunia dan di akhirat. Mungkin itu adalah pemaparan mengenai materi asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah. Sedikit di sini sebelum penutup ada refleksi terlebih dahulu. Di sini ada kutipan yang saya ambil yang dijadikan sebagai dasar gitu ya dalam pelaksanaan asuransi, perbankan, dan koperasi syariah tadi, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang tadi, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Mungkin itu adalah refleksi bagi kita semua mengenai materi-materi yang tadi sudah saya paparkan, dan di sini juga ada beberapa refleksi untuk para penonton semuanya. Yang pertama, apa yang sudah dipelajari dari pemaparan materi tadi saya. Yang kedua, apa sih yang ingin kamu terapkan dari materi yang sudah saya paparkan tadi. Yang ketiga, ada apa pertanyaan yang masih ada dalam benak kalian ketika kalian sudah mendengarkan materi-materi yang sudah saya paparkan tadi mengenai asuransi, perbankan, dan koperasi syariah. Nah, ketiga pertanyaan yang sebagai refleksi ini bisa kalian jawab di kolom komentar. Nanti saya baca, dan nanti ada juga format evaluasi dari materi yang sudah saya paparkan. Nanti saya akan lampirkan formatnya di bawah, dan mungkin itu adalah sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.